Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Lidana Putri, kelas 1 APGSD dengan NIM 22272200002. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sigit Setiawan MPD. Saya akan mendongeng tentang kelinci yang angkuh dan kura-kura yang baik. Simak ceritanya ya. Di sebuah hutan yang lebat, ada seekor kelinci terkenal mampu berlari sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan, semua hewan juga mengakuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki si kelinci membuat dia menjadi sangat sombong dan besar kepala. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilaluinya menjadi terbatuk-batuk. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah mereka alami. Hewan-hewan itu adalah kura-kura, keong, dan bekicot. Tapi waktu tengah asyiknya bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu-debu di sekitar mereka berterbangan, tentu saja membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. "Hai kelinci, kami tahu bahwa kamu bisa lari cepat, tapi apakah kamu bisa menghargai juga teman-teman di sekitarmu?" teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan-hewan lambat seperti kalian? Pasti karena kalian iri sebab tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan-pelan. Hahaha, kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi sangat geram. Dia tak terima jika dia dan teman-temannya dilecehkan begitu saja. "Jangan sombong kau kelinci, kalau berani, mari kita lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu," tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. "Kau mau mengalahkan aku? Hahaha, kau ini sudah mengigau, dasar kura-kura bodoh. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan," jawab kelinci dengan sangat sombong. Akhirnya mereka memutuskan untuk berlomba keesokan harinya. Keesokan paginya, semua hewan sudah tiba di tempat balapan kecuali si kelinci. Kura-kura yang sudah datang menunggu di garis start sambil tersenyum dengan percaya diri. Tak lama kemudian, kelinci datang sambil memegang wortel dengan gaya yang sangat angkuh. Bekicot bertugas sebagai hakim di garis start, sedangkan si keong di garis finish untuk mengawasi siapa yang sampai lebih dulu. Kemudian, lomba lari pun dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin lomba. Dia sambil berlari dan berkata, "Aku pasti akan menang daripada si kura-kura yang sangat lambat itu." Dia berlari jauh di depan kura-kura yang merangkak lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi si kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Melihat kegigihan si kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci. Sebenarnya, kurang beberapa langkah lagi, si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi, dia ingin mengejek kura-kura lebih dari itu. Maka, akhirnya, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dekat garis finish. Dia tertidur. Ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahuluinya. Tentu saja hal itu pasti akan membuat si kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejek sesuka hati. Di kejauhan, si kelinci melihat si kura-kura yang sangat sekuat tenaga untuk berlari. Keringat bercucuran, tapi kura-kura tak mempedulikan itu. Apalagi ketika dari kejauhan dia melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon.
seolah mengejeknya, membuat kura-kura semakin bersemangat dan terus berusaha. Sementara itu, si kelinci yang menunggu kura-kura di bawah pohon menjadi sangat bosan. Bosan sekali. Lama sekali kura-kura itu lewat. Karena langkah kura-kura yang cukup lambat, maka membutuhkan waktu yang sangat lama bagi kura-kura untuk sampai di garis finish. Aku jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama untuknya mengejar aku, kata kelinci. Kemudian dia tertidur. Udara di bawah pohon yang sangat sejuk, ditambah dengan hembusan angin yang cukup segar, membuat si kelinci tertidur sangat lelap. Bahkan dia sampai tak menyadari ketika si kura-kura berjalan melewatinya. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Hewan-hewan yang menunggu di garis finish sangat senang karena kura-kura berhasil mengalahkan kelinci. Mereka melemparkan kura-kura ke atas sambil berkata, akhirnya kita menang. Nah, sementara si kelinci terbangun karena mendengar suara ribut yang ternyata sedang merayakan kemenangan kura-kura. Dia sangat terkejut dan berdiri di pojokan dengan sangat sedih. Kemudian kura-kura mendekati kelinci dan berkata, wahai tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Lanjutnya, kura-kura berkata pada kelinci. Mendengar nasihat kura-kura, kelinci menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah sombong lagi setelah kejadian itu. Dari dongeng tersebut, kita dapat mengambil hikmah bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini kita juga bisa mengetahui bahwa sikap saling menghargai terhadap sesama itu sangat penting. Seperti sikap kura-kura yang tenang dan rendah hati membuatnya bisa memenangkan balap lari. Padahal lawannya adalah si kelinci yang sudah sangat terkenal dapat berlari cepat. Tapi karena kesombongannya dan kelalaiannya, dia kalah dari si kura-kura. Oke, mungkin segitu saja dongeng saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.